Jadi petani kayak mengalami penurunan harga, jadi di mana mereka mengalami kerugian gitu. Oke, jadi awal mula Kopimu ini untuk membantu nih ya para petani betul. di sana untuk mengolah kopi. Sebelumnya petani di sana cuma Catatan anak kampus. Halo Pak Kamster, kembali lagi di Cakam Catatan Anak Kampus. Hari ini bersama aku Megista tentunya, dan hari ini aku nggak sendirian karena tim aku udah mengundang kakak-kakak semester akhir nih ya, lagi skripsian. Oke, boleh perkenalan diri dulu Kak? Baik, saya perkenalkan, nama saya Hadi. Saya mahasiswa dari Polkomtek semester 8 dari Prodi Sistem Informasi. Oke. Halo teman-teman, saya Nanda Amelia Putri dari Sistem Informasi semester 8. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Program Studi S1 Sistem Informasi. Hai, aku Dia Ining Tias, biasa dipanggil Dia. Aku semester 8 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, berarti udah semester 8 semua, udah di akhir ini ya. Skripsi yang ngambil design thinking. Dan ini udah ada produk dari kakak-kakaknya udah dibawa sama mereka. Nah, boleh dijelasin dulu Kak tentang produk yang kakak bawa ini? Oke, ini sebuah produk kopi, di mana kami ambil kopinya itu di Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat, daerah Sumatera Selatan. Kalau kalian tahu ya, kalau yang belum tahu boleh di search di Google Kabupaten Lahat, Kecamatan Mula Ulu. Nah, untuk di daerah Kecamatan Mula Ulu tersebut itu belum ada produk kopi. Di Kecamatan Mula Ulu itu banyak petani kopi, cuman mereka belum bisa mengelola kopi menjadi sebuah produk. Jadi kami berinovasi untuk menciptakan sebuah produk kopi dari Kecamatan Mula Ulu, yang dimana kami juga tujuan kami juga membantu petani kopi yang ada di sana, biar penjualan mereka stabil dengan harga yang stabil juga, yang kayak apa ya, kalau sebelum tahun 2024 ini kayak penjualan kopi di daerah Mula Ulu itu belum stabil, kayak naik turun. Jadi petani kayak mengalami penurunan harga, jadi di mana mereka mengalami kerugian gitu. Oke, jadi awal mula Kopimu ini untuk membantu nih ya para petani di sana untuk mengolah kopi, memproduksi kopi gitu ya, tapi belum bisa mengolahnya. Jadi kakak-kakak di sini mengolah kopi yang dari apa Mula Ulu menjadi sebuah produk Kopimu ini jadinya. Oke. Nah, kalau untuk range harga dari Kopimu ini berapa Kak? Kalau yang drip coffee ini kita kasih harga 10.000, dan untuk yang toples kita kasih harga 35.000 Kak. Oh, itu harga offline. Offline. Iya. Kalau di online juga Kalau ada. di online ada di Shopee sama Tokopedia. Ada di Shopee dan Tokopedia. Ada juga di website kami kopimu.id. Oke, nah ngomong-ngomong tentang website nih ya teman-teman ya. Jadi Kopimu ini juga ada websitenya nih ya Kak ya? Iya, ada. Sebelum itu nih aku mau nanya, tugas dari masing-masing kakak-kakak ini apa sih Kak? Kalau boleh tanya. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau saya yang sebagai hacker di bagian back-end. Oke. Ada kebetulan di Kopimu ini ada 2 hacker. Jadi yang pertama itu saya di bagian back-end dan di bagian saya desain di bagian desain front end. Oke, kalau Kak Nanda? Kalau saya bagian hustler ke bisnisnya. Oh oke, kalau Kakak? Kalau saya bagian hipster yang desain seluruh keperluan Kopimu. Oh oke, nah aku bakal nanyain ke tentang websitenya nih ya Kak ya. Gimana sih awal mula website Kopimu ini, dan awal mula prosesnya, dan ada nggak sih tantangan selama ngebuat website ini? Untuk tantangan sih ada ya pasti ya. Dalam setiap kita membangun sebuah produk, baik itu dari produk kopi hingga ke website itu, untuk tantangan website itu pastinya kita cari referensi dulu Pak. Jadi kami menganalisa kompetitor kami, bagaimana penjualan mereka dari sisi online. Jadi untuk kompetitor kami mencari berbagai referensi website seperti Oten Coffee, Kopi Tani, dan juga e-commerce lainnya kayak Tokopedia dan Shopee. Oh oke. Nah, untuk
selanjut untuk prosesnya sih terbilang cukup mudah dan cukup sulit juga. Oke, cukup mudah, cukup sulit juga. Cukup mudah, cukup sulit. Tapi karena di Kopimu ini ada tim dan hacker juga dibagi jadi 2, Jadi saya kerjanya tidak itu terlalu gitu. keberatan di saya sendiri. Jadi saya terbantu oleh si Kak Nisanya. Oke, kalau Dia Kak- bagian UI. Oh, bagian Bagian UI. desain Oh. gitu. Nah, kalau Kak Nisa sendiri ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam ngedesainnya? Ya mungkin kayak dikejar waktu untuk desainnya yang cepat gitu, karena kan mau websitenya cepet jadi gitu Kak. Oh, cuman itu. Jadi cuman untuk kesulitan di desainnya karena waktunya mungkin ya, Iya. terbatas oleh waktu ya. Oke. Nah, di websitenya ini ada fitur-fitur apa aja sih Kak? Ada online shopnya nggak sih? Nah, untuk fitur yang paling utama sih, yang paling umum di marketplace lah. Kayak fitur pemesanan, terus juga di situ sudah saya includekan jasa pengiriman dan metode pembayaran yang mudah seperti melalui virtual account Mandiri, BNI, BRI, serta ada juga menggunakan e-wallet dan Kris. Terus ada fitur untuk membaca artikel dan juga di situ jadi nggak hanya untuk pesan kopi saja, jadi usernya bisa mencari tahu dan mengekspor bagaimana pengetahuan terhadap tentang industri kopi ataupun tentang kopi itu sendiri. Oh, jadi di websitenya itu ada untuk mengintegrasi edukatifnya juga ya, Ya, jadinya. ya. Oh, oke. Edukatifnya itu tentang Kopimu itu atau tentang apa aja sih untuk artikel edukatifnya? Ya seputaran kopi Kak, misal kayak dari petani kopi atau jenis kopi, mitos atau fakta tentang kopi juga ada di situ banyak. Oke, nah berarti menarik banget nih ya. Untuk websitenya nih, kan website udah ada nih, online shopnya juga ada? Udah ada. Udah ada. Ada apa aja? Ada di Shopee dan Tokopedia. Namanya apa tuh? Nama Kalau tokonya? di Tokopedia Kopimu ID, kalau di Shopee Kopimu Sumsel. Kopimu ID kalau di Tokopedia, Kopimu Sumsel di Di Shopee. Instagramnya? Instagramnya kopimu.id_. Kopimu.id_. Oke. Jadi buat kalian nih langsung cek aja nih ya website, Instagram, sosial Shopee juga dan juga Tokopedia. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan bisa di website langsung, bisa di Shopee juga, bisa di Tokopedia. Oke. Offline pun juga bisa. Offline juga bisa. Iya. Oh, oke. Kalau offline tuh gimana? Offline bisa hubungin di nomor WA Nomor WhatsApp. yang ada. Nanti COD ambil langsung ke tempat Iya, kita ada produksi. WA bisnisnya. Oke. Nah, sebentar. Nah, Kak, maaf ya Kak. Maaf Kak, grogi. Oke, aku mau nanya nih sama kakak-kakak di sini, gimana sih cara kalian mengembangkan website Kopimu ini? Kan kita tahu nih ya, website kopi juga mungkin banyak nih ya. Iya. Kan juga jadinya banyak pesaing di luar sana. Nah, gimana kalian itu cara kalian mengembangkan website Kopimu ID ini biar bisa semua orang tuh kenal atau semua orang tuh bisa mengakses Kopimu ID ini? Jawabannya sih kita harus pahami dan kenali dulu kebutuhan user itu. Pada umumnya kan kalau e-commerce itu yang terpenting itu bisa mesen, ada voucher, gratis ongkir ataupun gratis dari potongan harga kan, dari flash sale lah segala macam. Jadi untuk menarik perhatian user sih kita harus kenalin dulu umumnya e-commerce ini bergeraknya seperti apa yang dibutuhkan oleh user sehingga mereka tertarik untuk berbelanja di website kita. Jadi kami menyusun strategi di mana kami berupaya untuk website Kopimu ini ada tersedia fitur untuk pemesanan seperti tersedianya layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dan juga untuk yang paling utama itu metode pembayaran dan harus berupaya aman pembayaran. Jadi kami menggunakan jasa pembayaran dari pihak ketiga. Jadi konsumen tidak perlu takut apakah barang itu nanti beneran dikirim atau enggak, karena
kan udah ada di trackingnya itu di website kami, udah bisa nge-track ketika user itu melakukan pembelian dan keluar resi, nanti user bisa nge-tracking posisi kurirnya udah di mana. Oh, jadi udah ada fitur-fiturnya yang unggul nih dari Kopimu.id ini. Nah, kalau untuk user experience-nya ini udah dikembangin ya pastinya ya. Untuk user experience sih bisa dibilang masih kurang ya. Karena gini, karena e-commerce ini kan lumayan cakupannya luas ya. Jadi kami sekarang pelan-pelan untuk berupaya supaya dari segi experience-nya itu user itu nyaman dan mudah digunakan. Tapi untuk sampai saat ini alhamdulillah sih untuk user udah mulai paham, karena kemarin sebelum kami ujian udah kami testing ke masyarakat dan juga udah ditesting ke pengiriman ke luar kota Palembang. Oh, oke. Jadi berarti di kalian ini udah ngebuat website itu udah uji coba juga pastinya ya, udah uji coba. Oke. Jadi buat kalian yang masih, kalau misalkan mereka masih bingung nih untuk menggunakan website Kopimu ini, boleh nanya kemana? Nah, ini yang paling menjadi fitur unggulan juga. Oke. Di situ udah kami sediakan kayak live chat support. Jadi kalau ada kendala di pengiriman, kendala di stok produk, atau mau tanya-tanya seputar kopi, bisa langsung di chat di live support di kopimu.id. Atau bisa juga melalui email. WhatsApp atau Kalau langsung misalkan ke Kopimu.id. agent di live chat itu ada yang offline. Oh, jadi udah ada agentnya nih ya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi nih. Jadi langsung aja nih, kalau misalkan kalian bingung, kalian langsung masukin pertanyaan kan, nanti bakal langsung dijawab ya. Oh, oke. Nah, untuk dari website kopimu.id ini, audiens utama dari website ini apa? Siapa? Maksudnya kayak untuk kopi pemula kah? Untuk audiensnya itu para peminum kopi pemula, atau ke waiters, barista, atau ke kalangan umum? Semua bisa mengaksesnya sih Mbak, seharusnya, karena kalau kita mentargetkan untuk penikmat kopinya saja, jadi untuk mendapatkan viewersnya itu kami sulit. Jadi kami terus melakukan strategi untuk promosi agar kopimu.id ini bisa diakses ke semua kalangan yang bisa mengerti. Ya paling range usia dari 17 tahun lah ya. Oke, 17. Yang udah benar-benar paham menggunakan. Nah, kalau dia udah paham cara pesan di Shopee, Tokped pun pasti dia udah paham pesan di Kopimu. Karena secara alur sih cara pemesannya hampir mirip, udah saya bikin sama si Nisa. Oke, jadi kalau kalian kan mungkin taunya Toko Oren tuh pasti udah terkenal banget nih ya. Jadi mirip-mirip lah mungkin sama kopi website ini. Dan oh iya, aku lupa nanya, untuk nama website dari Kopimu ini apa? Nama websitenya itu kopimu.id. Kalau di packaging yang saset ini udah tertera dari website, Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Oke. Nah, kalau untuk cara kakak-kakak di sini promosiin Kopimu ini di website sendiri tuh gimana? Biasanya kami kalau promosi itu di Instagram. Oh, Instagram. Ya, kami biasa bikin Instagram story, feed, atau reels gitu. Oh, oke. Jadi konten-konten pun jalan juga ya kak ya? Iya. Untuk mempromosikan Kopimu.id. Kopimu.id atau Kopimu.id kak? Kopimu.id. Kopimu.id, oke. Nah, balik lagi ke websitenya. Ini nih websitenya bisa diakses di seluruh perangkat atau enggak kak? Nah, untuk akses sih udah saya bikin responsif ke semua perangkat Mbak. Jadi dari tampilan mobile, si user itu udah nyaman untuk menggunakannya. Karena nggak mungkin kita itu selalu menggunakan PC atau laptop ya untuk memesan suatu produk di marketplace. Jadi kami, saya terutama dan Kak Nisa berupaya untuk membuat kopimu.id itu bisa diakses ke semua device.
Semua baik device. handphone, tablet dan PC atau laptop. Oke, jadi sekali apa? iOS pun Android itu Ya, bisa bisa. juga. Karena Oh, oke. bentuknya ini apa? Browser ya. Iya, Bisa browser. diakses bukan dalam bentuk aplikasi. Jadi Oke. bisa diakses di semua device. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang website tadi udah, produknya juga udah. Untuk jangka panjangnya atau mungkin pengembangan website ini bakal kalian lanjutin lagi atau setelah skripsi ini udah selesai? Planningnya sih mau tetap lanjut ya, karena dari kami hasil testing kemarin udah mendapatkan feedback dari user, sehingga masukan dari user itulah yang mungkin jadi pengembangan kami selanjutnya Mbak gitu. Jadi nggak hanya stuck dari sampai di skripsi aja, karena kami udah insya Allah berkomitmen untuk kopimu ini untuk dilanjutkan. Ya, kami juga udah kayak merancang strategi untuk kedepannya. Oke. Kayak dari mungkin apa ya, pengembangan dari produknya nanti mungkin akan kami bikin kayak dalam satu packaging itu ada beberapa produknya gitu. Karena ini kan kalau cuma satu saset ini cuma satu kali pakai gitu. Oh, Kali oke. sebulan. Tapi kalau yang ini bisa Bisa berkali-kali. kalau Oke. ini sesuai takaran. Oke. Dan kalau yang kemasan ini tinggal di dip aja ya Kak, di Iya, air iya. panas gitu. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kopi nih ya, kita bakal masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, jadi Kakak bakalan jawab nanti ya pertanyaan aku, mitos atau fakta, dan kalau mitos sebutin alasannya dan kalau fakta sebutin juga alasannya. Oke Kak. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Mitos atau fakta? Kopi hitam lebih sehat daripada kopi susu. Fakta. Fakta. Kenapa tuh Kak? Karena kan kalau kopi hitam ini kan tanpa campuran. Beda kalau susu yang sudah mengandung gula, bahan-bahan lain, itu yang bisa bikin apa ya namanya, tubuh tuh kayak ada timbul penyakit-penyakit lain mungkin gitu ya Iya, kan. betul. Kalau yang kopinya murni itu nggak bikin, malah lebih sehat. Oke. Jadi kopi hitam lebih bagus nih daripada Iya. kopi susu. Contohnya Oke. gitu. Betul. Langsung aja dibeli nih nanti ya. Nah, kedua, mitos atau fakta, minum kopi di malam hari selalu mengganggu tidur. Gimana? Oke. Mengganggu tidur. Iya, kalau di malam hari. Tapi siapa juga sebenarnya yang minum kopi di malam hari ya? Tapi mungkin ada, mungkin ya. Mungkin mitos ya. Mitos. Karena gini, pengalaman saya kalau ada beberapa orang yang mungkin kalau minum kopi itu ada, walaupun dia udah minum kopi tapi tetap tidur, tetap ngantuk rasanya. Oke. Karena gini, mungkin kalau kita minum kopinya pun dalam jangka waktu misalkan 4 jam sebelum, mungkin terasa masih tahan yang ngantuknya. Tapi kalau misalkan udah kebelet, udah ngantuk bener nih mau aktivitas di malam hari, ketika pun udah minum kopi, kalau udah rasanya lelah sih tetap aja tidur. Tetap masih, tidur ya. gitu. Oke. Tergantung orangnya. Tergantung. Ya. Oke, jadi tergantung pribadi Ya, personal jadi itu sendiri ya. Udah saya bilang sih mitos ya kalau Mitos. minum kopi itu bisa mengganggu tidur. Oke. Selanjutnya nih, mitos atau fakta menyeduh kopi dengan air mendidih nih ya, akan menghasilkan rasa pahit. Air mendidih, misalkan air yang baru mateng gitu. Jadi langsung diseduh dan itu ngasilin rasa pahit. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena kopi sendiri itu udah ada rasanya juga apa ya, kayak jenisnya. Profilingnya. Iya, profilingnya sendiri. Jadi Kayak- ada semacam teknik penyeduhan gitu Mbak yang Oke. kita. Karena setiap jenis kopi itu mempunyai profilingnya tersendiri. Jadi ada istilahnya untuk kopi filteran yang kayak gini kan ada, kalau di coffee shop itu yang saya tahu ada teknik penyeduhannya. Jadi ada berapa derajat suhunya yang harus disesuaikan, dan juga ada kayak tambahan mineral kayak semacam racikan lah dari itu supaya cita rasa kopi. Sebenarnya kopi ini dibilang pahit sih
Enggak, karena dari seperti saya bilang tadi tergantung profiling dari kopi itu apa. Apakah dia kayak menimbulkan flavor yang kayak rasa apel, bukan artian dalam rasa apple itu dicampur dengan bubuk-bubuk apel, enggak. Karena itu dibaliknya ada proses setelah pasca panen kopi. Jadi setelah pasca panen kopi ada namanya proses cupping. Nah, dari proses cupping itulah akan dinilai oleh seorang key grader yang khusus untuk penilaian si kopi ini. Jadi setelah dinilai nanti ada kayak flavor rasa-rasa gitu. Jadi bisa dikatakan di intinya kalau untuk teknik penyeduhan secara air matang ya tadi ya. Iya, air mendidih. Menimbulkan pahit itu enggak. Karena tergantung jenis kopinya. Kalau ya kopi-kopi biasa sih pastinya pahit pasti kalau yang untuk yang enggak terlalu suka kopi ya. Betul. Tapi kalau dia benar-benar penikmat kopi, dia pasti diatur untuk suhunya, nggak harus dikomporing. Oke, nggak harus langsung di kompor mendidih langsung kopi. Nah, kalau untuk kopimu.id ini gimana cara menyeduhnya kalau yang untuk yang didip? Sesuai dengan cara penyajian di sini ya. Oke, ada cara penyajian ya. Untuk saran saya sih suhunya sih jangan terlalu mendidih benar sih airnya. Karena ada di situ ada proses ekstraksi kopi. Jadi diusahakan istilahnya itu jangan di suhu terlalu mendidih untuk penyeduhan untuk kopimu.id. Karena pengalaman saya di menyeduh kopi ini, saya nggak suka terlalu kopi yang terlalu airnya mendidih. Jadi udah saya coba sendiri dengan air yang tidak terlalu mendidih. Karena juga dengan air mendidih melepuh juga ya kalau misalkan diminum ya. Oke, lanjut nih. Minum kopi dapat menyebabkan pertumbuhan tinggi badan terhambat. Mitos atau fakta? Mitos sih Kak itu. Mitos, oke. Ya karena kan kalau bisa tumbuh tinggi atau itu kan gen ya biasanya. Iya, betul. Jadi ya nggak terpengaruh bisa dengan minum kopi. gitu. Oke. Terakhir nih, mitos atau fakta, kopimu.id ini itu melanjutkan usaha orang tua ataupun saudara dari Kak Nanda? Fakta, oke. Yang seperti dijelasin tadi ya Kak ya? Iya, yang dimana ayah saya sendiri itu petani kopi di Kecamatan Mula Ulu. Jadi untuk produk pertamanya yang kemarin sudah sold out, ini udah produk baru. Itu menggunakan kopi dari ayah saya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ini kemarin karena kopinya dari ayah sudah habis tuh, jadi ngambil punya adiknya ibu. Adik ibu yang ada di Mula Ulu juga. Tapi ini beansnya udah dibilang premium karena udah beans yang pilihan. Kami memilih beans yang petik merah, kayak merah semua gitu. Kopi kan ada warnanya, ada merah, ada kuning, ada hijau gitu. Jadi kami untuk produk yang saset ini kami usahakan untuk menggunakan beans yang pilihan, beans yang merah semua. Jadi dari rasanya juga udah enak gitu, bukan kayak kopi-kopi bubuk yang di rumahan biasa, itu beda. Nah, aku mau nanya nih, untuk penyeduhan kopimu ini ditambahin gula kah atau susu, itu boleh nggak? Itu tergantung selera. masing-masing. Tapi kalau dari rasanya sendiri udah ada rasa tersendiri dari kopimu? Gimana kalau rasanya? Untuk, Rasanya. Nah, ini yang mau jadi planning kami Mbak, karena kami ada relasi untuk melakukan kualitas biji kopi kami. Jadi untuk dibilang cita rasa, kami belum bisa mengatakan untuk menyampaikan ke user karena kami butuh validasi dulu dari seorang ahli. Rencana sih insya Allah bulan depan ya, mau kami urus. Itu disebut namanya proses cupping. Jadi dari hasil penilaian itu nanti keluar skornya berapa, flavornya itu apa. Nah, dari flavornya itu bisa dikatakan cita rasanya dari kopimu ini apa nanti. Mungkin the next lah nanti kami
kabarin di melalui Oke, Instagram. melalui Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya. Sosial media cuma ada di Instagram atau ada di mana? TikTok ada nggak? Belum. Belum, Yang belum aktif ada. baru di Instagram. Baru di Instagram. Oke, jadi kalian jangan lupa untuk follow kopimu.id_. Oke, terakhir nih Kak, target kedepannya ataupun planning kedepannya dari produk kopimu.id ini apa? Kalian bakal targetnya tuh bakalan misalkan keluar negeri kah? Kalau bisa amin ya kan. Nah, atau di Sumatera Selatan ini aja atau mau dikembangin lagi gitu. Kalau untuk target pertama lagi itu kan mungkin kan di website udah bisa ngirim ke seluruh Indonesia. Nah, kami targetnya ke depan pengennya jadi apa ya, ada saluran untuk distribusi ke toko-toko, iya, ke betul. tempat apa ya, oleh-oleh gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kayak bertahap aja. Oke, semoga itu semua terrealisasikan dari kopimu.id ini. Aku mau ingetin lagi ke kalian, kopimu.id ini udah ada websitenya, udah ada all shopnya juga udah ada di Shopee, Tokopedia, ada Instagramnya juga udah ada, range harganya yang sasetan mulai dari 10.000 dan juga kalau yang gede nih 35.000. So jadi buat kalian kalau misalkan kalian pecinta kopi atau kalian pemula kopi pun bisa ya untuk mencoba ini. So jadi buat kalian jangan lupa untuk mencoba kopimu.id karena aku juga bakalan nyoba. Oke. Abis ini aku bakalan nyoba juga. Nah, mungkin sampai sini dulu talk show kita hari ini. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye bye. Bye. Catatan anak kampus.